saja, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke soal nomor 31 ya. Sebuah silinder pejal menggelinding tanpa slip dari puncak suatu bidang miring, laju silinder di puncak adalah 80 cm per sekon. Oke, kemudian jika kehilangan energi akibat gesekan diabaikan, laju silinder pada posisi 18 cm di bawah titik puncak adalah, jadi ini ada bidang miring ya, ini bidang miring. Kemudian di sini ada silinder pejal ya, silinder pejal. Oke, kalau silinder pejal deh ingat kalau dia menggelinding, koefisien momen inersianya itu adalah untuk silinder pejal ya, itu adalah setengah. Oke. Tapi dari puncak bidang miring dia kelajuannya 80 cm per second. Jadi V-nya ada ya ketika di sini ya. Biasanya kan biasanya dianggap diam awalnya, tapi ini ada ya. Jadi di posisi 1 itu kita sebut V1, kelajuannya itu 80 cm per second, atau kalau dijadikan meter berarti 0,8 meter per second. Pertanyaannya adalah ketika dia berada pada posisi 18 cm di bawah titik puncak, tentunya kan dia gerak nih deh, misalnya sampai sini nih. Nah, posisi ini dia jaraknya ya berada 18 cm di bawah titik puncak. Jadi ini kita bisa sebutnya H ya. Kita jadikan meter jadi 0,18 meter. Jadi yang titik 2 itu kita anggap ya cuannya itu H-nya 0 dia ya. Ini H2-nya 0, berarti H1 yang titik 1 itu yang 18 cm ya. Kita sebutnya H1. Oke, yang ditanya adalah V2-nya berapa? Nah, pakai apa di sini? Di sini ada clue kehilangan energi akibat gesekan diabaikan. Jadi berarti tidak ada energi mekanik yang hilang. Sehingga apa? Maka kita bisa gunakan yang namanya hukum kekekalan energi mekanik ya. Efek-efek jangan lupa ya. M1 sama dengan EM2 atau bisa langsung EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2 gitu ya. EP rumusnya MGH, jadi ini MGH1. EK, nah di sini si benda ini, silinder pejal ini menggelinding deh. Kalau menggelinding rumus EK-nya adalah setengah MV kuadrat dikali 1 plus K. Jadi ada faktor momen inersianya di sini ya. Karena menggelinding. Kalau translasi aja ya EK-nya setengah MV kuadrat saja ya. Oke, lanjut EP2 karena kita anggap acuannya dari tadi titik 2 ketinggiannya, jadi titik 2-nya kita anggap 0 ketinggiannya, maka EP-nya juga 0. EK2 berarti setengah MV2 kuadrat 1 plus K juga. Oke, tinggal kita coret M-nya boleh ya, karena di ruas kiri dan kanan semuanya ada M-nya, jadi bisa coret aja. G-nya 10 ya. Kemudian H-nya itu ketinggiannya yang awal 0,18 tambah ini setengah, V1-nya tadi 0,8 dikuadratin dikali 1 tambah, ingat K-nya silinder pejal itu setengah, sama dengan setengah, V2-nya yang kita cari, ini 1 tambah setengah, ini ya, tinggal dikaliin biasa, ini 1,8, ini berarti setengah dikali 0,64 ya, 0,8 kuadratin. Ini 1 ditambah setengah itu 1 setengah atau 3/2 sama dengan setengah dikali V2 kuadrat dikali 3/2. Oke, berarti ini 1,8 tambah ini 0,64 bagi 2, 0,32. Dibagi 2 lagi 0,16 dikali 3 berarti 0,48. Sama dengan ini jadi 3/4 V2 U kuadrat. Tinggal tambahkan ke sini jadi 2,28 ya, sama dengan 3/4 V2 kuadrat, maka V2 kuadrat berarti tinggal ini kali 6 ya, 2,28 dikali 4 bagi 3. Itu angkanya 3,04 ya. 3,04.
Berarti kalau V2-nya diakarin ya, diakarin itu 3,04, itu akarnya sekitar 1,74 ya, tapi dalam satuan meter per second. Berarti ya sama dengan 174 cm per second. Di pilihannya kita ambil yang paling dekat aja, D. Karena sebenarnya di soal juga tidak diketahui G-nya berapa, bisa pakai 9,8, bisa pakai 10 ya. Jadi pakai angka terdekat yaitu 173 cm per second. Jadi yang B, ada yang mau ditanyakan soal nomor 31? Fadila? Nggak ada, Kak. Nggak ada? Lanjut berarti ya. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke nomor 32. Dua buah sistem isotermis. Isotermis artinya apa? Ada yang tahu? Apa artinya isotermis? Farel? Isotermis itu apanya yang sama, Dek? Suhunya, Kak. Betul sekali, pintar ya, suhunya sama. Oke, memiliki massa molar gas A, massa molar gas itu mR ya, mR gram per mol ya satuannya, berarti MRA 20 gram per mol. Gas B berarti MR-nya B adalah 30 gram per mol. Ketika gas A diberikan tekanan 1 atm, berarti kita sebutnya PA ya, 1 atm, dengan massa jenis berarti ρ-nya ya, ρA 1,5 kg per meter kubik. Berapa massa jenis B jika diberikan tekanan 1,5 atm? Jadi tekanan B-nya 1,5 atm. Oke, yang ditanya adalah ρ B-nya berapa? Oke, kita gunakan persamaan gas ideal ya. Persamaan gas ideal itu Papi nurut, jangan lupa ya. Papi nurut atau P kali V sama dengan nRT. Karena ada MR-nya, kita ganti N-nya dengan M per MR ya. Mol kan massa bagi MR, dikali dengan R dikali dengan T. Kemudian di soal muncul ρ itu massa bagi volume, jadi volumenya dipindah ke kanan, jadi P sama dengan M per MR dikali V dikali R dikali T. Nah, inilah yang disebut dengan ρ. Oke, jadi P sama dengan ρ RT per MR. Nah, yang berubah itu P, ρ, dan MR. RT-nya tetap ya. Jadi kita kumpulkan yang berubah itu P dikali MR dibagi ρ itu sama dengan RT. Dan karena T-nya sama, R-nya sama juga, berarti ya ini harus sama nilainya. P dikali MR bagi ρ itu harus sama. Oke, sehingga berarti kita samakan aja persamaannya. PA dikali MRA dibagi dengan ρA, nilainya harus sama dengan PB dikali dengan MRB dibagi dengan ρB. Itu. PA tadi angkanya 1, MRA 20, mana ρA tadi? 1,5 sama dengan PB tekanan B 1,5, MR-nya B 30, ρ B dicari. Berarti kalau nyari ρ B tinggal kali silang ke sana, 1,5 kali 1,5 dikali 30 dibagi dengan 20. 30 bagi 20 kan 1,5 juga ya, dikali 1,5 dikali 1,5 itu angkanya 3,375 kg per meter kubik. Jadi yang dodol. Ada yang tanyakan di sini? Bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa ya, alhamdulillah. Lanjut ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Jarak rata-rata planet A ke sebuah pusat tata surya adalah R. Ya. Waktu yang dibutuhkan oleh planet A mengelilingi pusat tata surya adalah 1/8 kali waktu yang dibutuhkan planet B mengelilingi tata surya.
Jadi kita tulis dulu ya, diketahuinya jarak planet A ke pusat itu RA, kita sebutnya adalah R. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi pusat itu disebutnya periode ya. Jadi periode planet A sama dengan seperdelapan kali periode planet B. Ini dari kalimat ini nih. Oke. Mula-mula planet A dan B satu baris dengan pusatnya dan bergerak searah. Berapa jarak planet A dan B setelah keduanya bergerak selama, jadi T-nya, waktu geraknya adalah 1/4 periode A. Yang ditanya jarak dari A ke B, itu yang ditanya. Nah, kita gunakan apa? Ada R, ada periode. Masih ingat pakai yang namanya hukum Kepler 3, ya. Kita gunakan dulu hukum Kepler 3. Ada yang ingat nggak hukum Kepler 3? Apa? Persamaan hukum Kepler 3? Ada yang ingat? Raffi? Hubungan periode dengan jarak. T pangkat? T pangkat? Pangkat 2 ya, Kak. Betul, pintar. T pangkat 2 sebanding dengan R pangkat 3. Jadi kalau perbandingannya kita tulisnya gini. TA per TB pangkat 2 itu sama dengan RA per RB pangkat 3. Gitu ya. Nah, kita masukkan angkanya. TA-nya 1/8 TB. Ini TB ya, kuadratin sama dengan RA-nya adalah R pangkat 3 ya, dibagi RB pangkat 3. Tujuan kita mencari RB dulu ya. Ini TB-nya dicoret, 1/8 kuadrat berarti 1/64 sama dengan R pangkat 3 per RB pangkat 3. Berarti RB pangkat 3 itu adalah 64 R pangkat 3 atau RB-nya adalah akar pangkat 3 dari 64 R pangkat 3. Ada yang tahu akar pangkat 3 dari 64 berapa? Berapa pangkat 3 yang hasilnya 64? 4. 4, pintar. Jadi jawabannya 4R ya, bukan jawabannya ya. RB-nya 4R, belum jawaban ya. RB itu berarti jarak planet B ke pusat tata surya ya, 4R. Jadi kalau kita gambar say ya, misalkan ini si pusat tata surya matahari ya. Kemudian ini planet A. Nah, planet B lebih jauh gini ya. Jaraknya dari sini ke sini kan RA, yaitu R, ini RA. Nah, jarak dari sini ke sono, itulah RB, ya, yang 4R. Oke. Nah, terus selanjutnya, kan katanya dia sebaris nih, jadi makanya kakak gambarnya gini ya, jadi dia sebaris nih, antara si AB dan si pusat tata surya itu sebaris. Dan dia bergerak searah, jadi ini ke sini, ini juga ke sini. Nah, ketika dia sudah bergerak 1/4 TA, jarak A ke B berapa? Nah, pertama kita cari dulu sudut yang ditempuh oleh si A, ya. Sudut tempuh planet A. Ingat rumus sudut theta itu adalah tinggal omega dikali T, ya. Omeganya berarti omega A dong, ya. Berarti omega kita bisa cari pakai 2pi dibagi periode A dikali T-nya tadi adalah 1/4 TA. TA-nya bisa dihapus, jadi berarti theta A tinggal 2pi bagi 4, yaitu pi per 2. Ya. Pi per 2 berapa derajat, Dek? Kalau sudutnya dalam radian pi per 2, berarti dalam derajat? 9. Itu. Berapa? 90. Iya, benar ya, karena pi-nya 180. Itu baru sudut tempuh A ya. Nah, sudut tempuh B kita cari lagi. Kalau sudut tempuh B itu berarti theta B ya, tinggal masukkan jadi omega B kali T. Omega B berarti 2pi per TB dikali T-nya tetap 1/4 TA, kan mereka bergerak bersamaan ya. Oke.
Periode B karena TA 1/8 TB, berarti TB kan 8 TA ya. Ini 8 TA dikali 1/4 TA. Berarti angkanya 2/32 atau boleh pi per 16 ya. Ini theta B ya. Pi per 16 berapa sih sudutnya? Berarti ini adalah pi kan 180 ya. Berarti 180 dibagi 16 ya. Itu angkanya 11,25 derajat. Nah, dari sini kita bisa gambarkan saya. Jadi, kalau si A, dia ternyata sudah gerak sejauh 90 derajat. Jadi, kira-kira deh, si A itu sudah geraknya di sini. Misalnya awalnya di sini, berarti udah sampai sini nih. Ya, ini planet A, ya. Ini planet A. Terus kalau planet B, yang 90 derajat tuh yang mana sih? Yang 90 derajat tuh ini. Ini kan awalnya ya. Nah, ini ke sini 90 derajat. Kita sebutnya theta A, ya. Ini RA, berarti R ya. Terus sekarang kita gambar yang B. Yang B katanya sudut tempuhnya 11,25 ya, masih kecil karena dia lebih jauh jadi lebih lambat ya, Dek. Jadi sampai sinilah misalnya ya, ini planet B. Nah, jarak dari planet B ke pusat tata surya tadi sudah kita hitung adalah 4R. Nah, yang ini nih ya. Dari sini kita tarik ke sono, anggaplah lurus ya. Nah, sudut theta B itu yang ini theta B ya. Ini jaraknya berarti 4R ya, atau yang disebut dengan RB ya. Terus kalau ini RA. Nah, jarak AB yang mana? Ya tinggal tarik garis ya dari planet A ke planet B, dari sini ke sini. Itulah jarak A ke B. Nah, cara nyari RAB, ini kan yang ditanya ya, Dek. Cara nyari RAB, ya, itu kita pakai sudut dulu ya. Sudut antara A dan B harus dicari dulu. Ini ke sini, itu A dan B, kita sebutnya theta. Cari dulu tetanya. Theta itu sudutnya berarti sudut A dikurang sudut B. Setuju? Sudut A yang dari sini ke sini, sudut B yang ini. Oke, berarti kalau theta, sudut antara AB tinggal sudut A dikurang sudut B, benar? Jadi 90 dikurang 11,25 ya. Jadi 78,75 ya. Ini sudut antara AB. Kalau udah ketahuan sudutnya, kita bisa mencari RAB pakai vektor tentunya ya. Caranya gimana? Kita lihat vektornya, ini RA ya. Kalau kita lihat gambarnya, RA ditambah dengan RAB, ini tambah ini, kalau secara vektor itu adalah sama dengan RB. Yang mau kita cari RAB-nya ya. RAB berarti ya tinggal RB kurang RA. Nah, kalau pakai rumus vektor, RB kurang RA itu yaitu akar dari RB kuadrat tambah RA kuadrat min. Kan dikurang ya, jadi di sininya minus. Kalau ditambah di sini plus ya. 2RA RB cos theta. Gitu. Masukin deh angkanya. RB-nya angkanya adalah 4R, dikuadratin langsung aja 16R kuadrat, RA-nya R, jadi R kuadrat, dikurang 2R kali 4R, cos theta-nya berarti cos 78,75, ya. Nah, kalau dari ujian aslinya nanti kalian pasti rada bingung menentukan cos 78,75 ya, karena bukan sudut istimewa. Kira-kira aja kali ya, kalau cos 90 kan 0, kalau cos 60 setengah, jadi dia pasti lebih kecil dari setengah ya, tapi lebih besar dari 0 ya. Tapi karena sekarang lagi belajar, biar akurat, itu kita pakai kalkulator saja ya. Cos 78,75 itu 0,195 ya. Berarti angkanya langsung masukin 16 tambah 1, 17R kuadrat dikurangi ini 8R kuadrat dikali 0,195 ya.
Oke, ini jadinya 17R kuadrat dikurang dikali 8. Berapa tadi? 0,195 dikali 8 itu 1,5 ya. R kuadrat. Berarti kita tinggal mengurangi 17 dikurangi 1,56 itu adalah 15,44. Kalau diakarin, ini angkanya 3,92 R. Ini ya, 15,44 itu pasti kurang dari 4 ya. Karena kalau 4 itu 16 ya, jadi pasti kurang dari 4 ya. Yang mendekati angka 4 aja yang ini. Ngerti? Ada yang kurang paham? Caranya ya, logikanya masuk. Rena, Rida, Sadam, ada yang mau ditanya, Dek? Enggak, Kak. Ya, oke. Berarti lanjut ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bola kayu yang masanya 200 gram dijatuhkan dari ketinggian 45 cm di atas lantai, lalu mencapai lantai dengan kelajuan final. Setelah mencapai lantai, bola memantul kembali ke atas dengan koefisien restitusi 0,8. Pantulan keberapakah kelajuan bola setelah pantulan menjadi sekitar 51% dari kelajuan final ya. Oke, kita gambar dulu ya. Ini bendanya dari ketinggian ya, dijatuhkan gitu ya. Ini jatuh. Kalau jatuh ingat kecepatan awalnya udah pasti 0 ya. Terus dia jatuh dari ketinggian mula-mulanya 45 cm ya, atau berarti 0,45 meter. Ini jatuh nyampe ke bawah, tentunya kecepatannya berbeda ya. Ini ada kecepatannya. V-nya bisa kita cari dulu nanti. Nah, terus deh ketika dia menumbuk lantai, dia mantul kembali ke atas deh. Ini kecepatannya V aksen namanya. Oke, sehingga mencapai ketinggian tertentu, pasti nggak balik lagi ke atas, karena di sini koefisien restitusinya kurang dari 1, yaitu 0,8. Oke, jadi dia pasti tingginya akan lebih kecil dari tinggi mula-mula. Oke, nanti balik lagi ke bawah sampai berapa kali pantulan. Pertanyaannya adalah, ketika V-nya sama dengan 51% dari V0, ya, atau boleh ditulis 0,51 V0, ini pantulan ke berapa? Berapa, itu kan? Oke. Nah, cara nyarinya gimana? Kita pertama cari dulu V0-nya, bisa ya, cari V0. V0 itu bukan V0. Oh ya, tadi soalnya V0 tuh berarti yang ini ya, say. V0 itu kecepatan benda ya ketika mencapai lantai ya, sebelum menumbuk lantai itu V0. Nah, karena udah mencapai lantai dari dijatuhkan, maka rumus V0-nya kita bisa pakai rumus akar 2GH ya. Graf vertikal ya, D. Jadi langsung 2 kali 10 dikali 0,45. Berarti kan ini kaliin jadi 9, jadi 3 meter per sekon. Ini V0-nya, kecepatan pada saat mencapai lantai ya, sebelum numbuk ya, sebelum terpantul. Nah, setelah dapat V0, kita bisa nyari V aksen berapa dari hubungan E ini. Ya, ingat rumus E adalah V aksen per V awal. Ini pantulan pertama dibanding dengan kecepatan sebelum mantul.
Kemudian bisa juga adalah kecepatan pantulan kedua dibagi kecepatan pantulan pertama, bisa juga kecepatan pantulan ketiga dibagi dengan kecepatan pantulan kedua, dan seterusnya. Pokoknya kecepatan sebelum mantul dengan setelah mantul dengan sebelumnya, yaitu E ya. Nah, jadi kita bisa cari satu-satu deh ya. Misalnya kita cari pantulan ke-1. Kalau nyari pantulan ke-1 berarti V aksen ya, itu rumusnya tinggal E dikali final. Oke. Finalnya, E-nya tadi 0,8, finalnya 3. Berarti ini 2,4 dikali dengan dikali meter per second. Udah ya, nggak usah dikali lagi. Oh ya, untuk menentukan dia pantulan ke berapa, kita harus cocokkan. Dia pengennya V-nya itu 0,51 final. Berarti ini 0,51 dikali 3. Jadi sekitar 1,53 ya. Jadi kecepatannya harus 1,53 meter per second. Itu terjadi pada pantulan keberapa. Belum nyampe 1,53, kita cari lagi pantulan kedua. Kalau pantulan kedua berarti rumusnya apa, Dek? V double aksen berarti. Rumusnya jadi apa? Ada yang bisa? Pakai rumus E juga. Berarti E sama dengan V double aksen dibagi V aksen. Berarti kalau nyari V double aksen jadinya? 0,8 kali 2,4. Betul, 0,8 kali 2,4 atau E dikali V aksen. 0,8 dikali 2,4 sekitar berapa, Dek? 0,8 dikali 2,4. 1, ya? 1, berapa? 0,8 dikali 2,4. Nah, hitung ya, 1,92. Belum nyampe juga ya, kita hitung pantulan ketiga. Pantulan ketiga berarti yang V triple aksen ya. Berarti kalau ini rumusnya E dikali V double aksen ya. Atau pokoknya dikaliin yang sebelumnya aja langsung ya. Sebelumnya 1,92. Ini angkanya adalah 1,536. Gak pas nggak apa-apa ya, karena kan sekitar ya, jadi pasti angkanya mendekati saja. Jadi yang kecepatannya 1,53 itu adalah terjadi pada pantulan ketiga ya. Jadi jawabannya BB. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa. Oke, lanjut. Berarti ya, sebuah bola logam dengan volume 0,5 meter kubik, volume V ya, 0,5 meter kubik, memiliki modulus Boole ya, B-nya 5 kali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Ketika tercelup ke dalam air, didapatkan volume tersebut berkurang sebesar. Kalau volumenya berkurang sebesar, itu berarti udah delta V-nya ya. 1 kali 10 pangkat min 6 ya. Kedalaman bola tersebut adalah H. Modulus Boole muncul di UTBK 2021 kan kemarin ya. Kita sering bahas di soal-soal pamungkas. Ya, ingat rumus modulus Boole itu adalah tekanan, boleh delta P, boleh P sama aja, dibagi dengan delta V dibagi V. Kita cari tekanan, ya, B dikali delta V per V. Kenapa carinya tekanan? Karena tanya kan tinggi. Yang ada hubungannya dengan tekanan tuh, yang ada hubungannya dengan tinggi tuh tekanan, ya. Rumus tekanan deh ketika di dalam zat cair itu rho GH, ya, tekanan hidrostatis. Sama dengan B dikali delta V per V. Udah masukin aja angkanya. Rho-nya kan dalam air, berarti rho-nya pakai rho air, yaitu 1000. G-nya gravitasi pakai 10. H-nya yang dicari. B-nya 5 kali 10 pangkat 10. Delta V-nya 1 dikali 10 pangkat min 6.
volumenya 0,5. Berarti ini 10 pangkat 4H sama dengan 5 bagi setengah 10 kali 10 pangkat 10, 10 pangkat 11 dikali 10 pangkat 6 jadi 10 pangkat 5. Berarti hanya tinggal dibagi 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat 4 yaitu 10 meter ya. Jadi yang C. Mengerti? Ada yang mau ditanya? Yuk. Lanjut ya, berarti. Oke, kalau lanjut, kita lanjutkan. Nomor 36. Sebuah elektron mempunyai kecepatan 2 kali 10 pangkat 4 meter per sekon pada arah sumbu X ya. Gambar dulu ya. Elektron ya. Elektron muatannya positif apa negatif, Dek? Positif apa negatif? Ada yang tahu? Henderson? Elektron positif apa negatif? Negatif, Kak. Negatif ya. Ngaruh nggak sih ini positif negatif? Ngaruh ya, nanti sabar. Oke, ini kita gambar dulu dong ya. Dia katanya bergeraknya ke sumbu X ya, sumbu X ke kanan ya. Kemudian dia memasuki medan listrik yang arahnya ke sumbu Y, besarnya 900 Newton per kolom, yaitu ke atas ya kita gambarkannya. Jadi berarti ini di sini ada medan listrik ya. Ini E. Nah, E-nya besarnya 900 Newton per kolom. Nah, ingat deh, ketika partikel bermuatan listrik memasuki medan listrik, maka dia pasti akan mengalami gaya listrik. Gaya listriknya arahnya tergantung jenis muatannya. Kalau muatannya positif, arah gaya searah dengan E. Kalau muatannya negatif, arah gaya berlawanan dengan E. Jadi berarti arah gayanya di sini, karena negatif berarti berlawanan ya, jadi F-nya ke bawah. Ini F. F-nya di sini adalah gaya listrik. Sehingga apa yang terjadi berarti si partikel ini, dia mengalami gaya yang arahnya ke sumbu Y negatif. Awalnya dia ke sumbu X, ya ini Vx ya, Dek. Ditarik ke bawah, belok dong dia. Begini jadi geraknya nanti, ya. Ini begini. Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah ketika dia menempuh jarak 15 cm arah X, berarti arah X-nya nih yang ditanya nih. Ini X-nya 15 cm, itu butuh waktu berapa? Gitu. Itu yang ditanyakan. Nah, kalian jangan terkecoh dengan soal ini, ya. Karena yang ditanya arah X itu tidak dipengaruhi oleh gaya. Gaya arahnya sumbu Y. Jadi ingat X sama Y kan tegak lurus, jadi dia tidak mempengaruhi kecepatan arah X. Berarti untuk nyari X kan rumusnya tinggal Vx kali T, ya, dan nilai Vx itu tetap tidak dipengaruhi oleh gaya. Ya, jadi nyari T-nya langsung aja X per Vx. Vx-nya ya ini, nggak usah dihitung lagi. Jadi tinggal, ini jadi meter, ya, 0,15 meter. Jadi 0,15 atau 15 kali 10 pangkat min 2, boleh nulisnya. Vx-nya yang 2 kali 10 pangkat 4. Jadi angkanya berarti 7,5 kali 10 pangkat min 6, ya. Ini dalam satuan sekon kalau waktu. Karena 10 pangkat min 6 berarti kita jadikan mikrosekon, ya. 7,5 mikrosekon. Jadi yang A. Ya. Jadi ternyata ini lebih mudah dari bayangan kalian. Paham? Paham, Kak. Oke. Cut ya. Benar nih, yang lain gak ada yang nanya? Enggak ya? Diam berarti lanjut. Nomor 37. 2 buah silinder pejal dan kosong yang memiliki massa dan ukuran geometri yang sama dilepaskan secara bersamaan. Secara bersamaan dari keadaan diam di puncak bidang miring yang panjang.
Jika kemiringan bidang adalah 37, kedua silinder menggelinding tanpa selip dan silinder pejal menempuh jarak 8 cm. Silinder kosong menempuh jarak berapa? Jadi di sini maksudnya ada dua benda nih, ya. Dia menggelinding pada bidang miring, ya. Ingat menggelinding, ya, pada bidang miring. Yang satu ada silinder pejal, yang satu ada silinder kosong. Silinder kosong itu silinder berongga, ya. Nah, ingat kalau silinder pejal berapa K-nya, Dek? Setengah. Setengah. Kalau silinder kosong atau silinder berongga? Lupa? 1, ya. Silinder kosong itu sama dengan cincin, ya, 1. Oke, itu K-nya, koefisien momen inersia. Ini KSP, silinder pejal, ini silinder kosong, ya. Oke, ngaruh ya ke apa, karena dia menggelinding, jadi ngaruh K-nya, ya. Terus, kan diketahui di soal ini, jarak yang ditempuh oleh silinder pejal itu 8 cm. Ya, ini sudutnya anggaplah theta. Yang tanya jarak yang ditempuh oleh silinder kosong berapa. Oke, perbandingan aja. Oke, perbandingan ya. Oh iya, ada clue lagi yang bisa kalian pakai di sini, dilepaskan secara bersamaan. Kalau dilepaskan D itu artinya V awalnya 0, bersamaan berarti T-nya sama, ya. Oke, V awalnya 0, ya. Jadi kita gunakan GLBB, ya. Kan pasti dia bergerak menggelindingnya dengan percepatan A, ya. Ini GLBB. Kita bandingkan langsung silinder, jarak yang ditempuh silinder kosong, kita bandingkan dengan jarak yang ditempuh dengan silinder pejal. Oke, ingat rumusnya apa, S? GLBB? Jarak, ayo. GLBB. V awalnya 0. Masih ingat? S sama dengan VOT tambah Setengah AT kuadrat. setengah AT kuadrat. Karena VO-nya 0, jadi langsung aja setengah AT kuadrat aja, ya. Ini juga sama, ya. Ini setengah AT kuadrat. Ada yang bisa dicoret, Kak, di sini. Yang sama apanya tadi? Yang setengah udah pasti sama, ya. T-nya juga sama, ya. Kalau A beda, ya. A menggelinding itu rumusnya adalah A menggelinding itu adalah G sin theta dibagi 1 plus K. K-nya ini berarti yang silinder kosong. Kita ganti dengan yang bawah, rumusnya G sin theta bagi 1 plus K silinder pejal. Itu aja. Tinggal dicoret lagi G sin theta-nya, kan bidang miringnya sama, pasti kemiringannya sama dong. Jadi S silinder kosong dibagi dengan S silinder pejal tadi 8 cm, ini tinggal dibalik ke atas 1 plus K silinder pejal dibagi 1 plus K silinder kosong. Berarti S silinder kosong dibagi 8, jadi 1 plus, tadi silinder pejal setengah, dibagi 1 plus 1. Ya, ini berarti 3/2 dibagi 2, ya. Jadinya 3/4. Jadi S silinder kosong itu tinggal 3/4 kali 8. Jadinya 6 cm. Jadi cacing.